Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, siswa baru SMK Teknologi Wirabakti tahun ajaran 2020-2021. Selamat datang di media pembelajaran berbasis daring, kali ini pada mata pelajaran Sanitasi, Hygiene, dan Keselamatan Kerja. Perkenalkan, saya sebagai pengampu mata pelajaran ini, Adik Puspayati SPD, kalian bisa memanggil saya Ibu Puspa. Sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja itu merupakan salah satu keahlian kompetensi yang ada pada perhotelan. Nah, tentunya harus kalian kuasai dan penerapannya sangat diperlukan ketika nantinya kalian terjun dalam industri perhotelan. Sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja itu mencakup 3 ranah kompetensi, diantaranya ada ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan. Sehingga Ibu harap kalian dapat mencapai ketiga ranah tersebut dan aktif dalam mengikuti pembelajaran daring atau pembelajaran ketika dalam keadaan normal nantinya. Nah, langsung saja kita ke materi pertama yang akan Ibu paparkan. Di sini Ibu akan memperkenalkan tentang ruang lingkup sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja serta gambaran dari mata pelajaran ini dalam industri perhotelan. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi terkait tentang ruang lingkup sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di sini. Yang pertama, kalian harus memahami apa itu ruang lingkup sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja di lingkungan hotel. Dan juga yang kedua, kalian harus menerapkan sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja di tempat kerja. Nah, selain kita menerapkannya di lingkungan hotel, kita juga akan menerapkan ruang lingkup sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja ini di sekolah. Dan pada saat ini, pandemi seperti ini, kita akan juga menerapkannya dalam lingkungan sehari-hari kalian di rumah. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang gambaran umum terkait dengan sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Nah, dalam suatu industri perhotelan, peranan sanitasi dalam usaha preventif atau usaha pencegahan penyakit itu menjadi penting karena dia memiliki 2 manfaat. Yang pertama, manfaatnya itu dari segi kesehatan, kemudian yang kedua itu manfaatnya dari segi bisnis operasional. Nah, oleh karena itu, kalian perlu memahami dan mengerti apa saja yang membuat sanitasi itu berperan penting dalam suatu industri perhotelan dan siapa saja yang menjadi sasaran bagi pengadaan sanitasi dalam suatu industri perhotelan. Nah, sehingga kita di sini akan temukan jawabannya pada pembahasan gambaran umum. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang istilah sanitasi. Nah, di sini sanitasi itu bisa dikatakan sebagai upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan hidup manusia. Nah, jadi di sini sanitasi itu membahas terkait tentang kebersihan lingkungan yang ada di hotel ataupun di tempat kerja lainnya ataupun juga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, yang kemudian kedua itu ada istilah tentang hygiene. Nah, di sini hygiene itu adalah usaha kesehatan yang bersifat preventif. Nah, bersifat preventif itu artinya pencegahan penyakit dengan cara memelihara dan mempertahankan ataupun memperbaiki kesehatan diri manusia. Nah, bisa dikatakan bahwa hygiene itu membahas tentang kesehatan yang ada pada lingkungan kita dan juga yang ada pada diri kita atau biasa yang disebut dengan personal hygiene. Nah, itu kita akan bahas personal hygiene itu dalam pertemuan yang berikutnya. Nah, dan yang ketiga, nah ini tidak asing lagi di telinga kalian, di mana keselamatan kerja itu adalah suatu tindakan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap adanya kecelakaan kerja. Nah, tentunya seperti yang kalian ketahui bahwa di setiap lingkungan kerja, itu baik di hotel ataupun di tempat kerja lainnya, bahkan di rumah kita sendiri juga tentunya dalam suatu pekerjaan itu pasti akan muncul suatu kecelakaan kerja. Nah, sehingga untuk mencegah hal itu terjadi, kita harus memperhatikan SOP atau aturan-aturan
sehingga kita terhindar dari adanya kecelakaan kerja tersebut. Nah, pada penjelasan gambaran umum juga akan dijelaskan tentang usaha kesehatan masyarakat atau yang dikenal dengan istilah public health. Nah, public health itu dia menitik beratkan usahanya pada dua tugas pokok, yaitu yang pertama ada usaha kesehatan preventif. Nah, usaha kesehatan preventif ini merupakan usaha pencegahan penyakit yang sebelum orang-orang tersebut diserang oleh penyakit. Jadi kegiatan ini ditujukan kepada orang-orang yang belum mengalami sakit. Nah, usaha kesehatan preventif ini terbagi menjadi beberapa usaha, yaitu yang pertama usaha pengebalan atau immunization. Nah, immunization ini artinya usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit dengan cara pemeriksaan kesehatan secara berkala, misalnya posyandu, kemudian imunisasi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua ada usaha kesehatan individu. Nah, tentunya ini kalian sudah tidak asing lagi bahwa usaha kesehatan individu atau individual health itu tentunya adalah usaha yang dilakukan untuk pencegahan penyakit pada diri sendiri. Misalnya dengan cara kita hidup sehat, kemudian dengan cara kita berolahraga, kemudian dengan cara makan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir ada usaha kesehatan lingkungan hidup. Nah, ini dimaksudkan yaitu usaha yang dilakukan untuk mencegah penyakit dengan cara memelihara kesehatan lingkungan hidup. Dalam hal ini, misalnya usahanya itu seperti memperbaiki hygiene dan sanitasi lingkungan seperti adanya penyediaan air, kemudian pengelolaan sampah, serta limbah dengan baik. Dan yang kedua, ada usaha kesehatan kuratif. Nah, usaha kesehatan kuratif ini kegiatannya seperti usaha pengobatan orang-orang setelah menderita penyakit. Jadi kegiatan ini ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah sakit. Nah, kegiatan ini juga dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada usaha pengobatan. Nah, usaha pengobatan atau biasa yang disebut dengan treatment itu usaha yang dilakukan untuk mengobati penderita dari masalah kesehatan. Nah, usaha ini juga biasanya dilakukan di puskesmas ataupun klinik ataupun juga rumah sakit. Kemudian yang kedua ada usaha perawatan. Nah, usaha perawatan atau biasa yang disebut dengan nursing itu yaitu usaha perawatan penderita sakit sebagai tindak lanjut setelah penderita itu pulang dari puskesmas atau rumah sakit. Nah, di sini dimaksudkan misalnya gini. Ketika kita itu sakit atau memiliki sebuah penyakit, kemudian kita sudah sembuh dari rumah sakit, kemudian kita akan dipulangkan. Nah, kemudian ketika kita di rumah itu, kita akan juga melakukan suatu perawatan berkala. Nah, seperti itu yang dimaksudkan. Kemudian yang ketiga ada usaha rehabilitas. Nah, usaha rehabilitas atau rehabilitation itu usaha mengembalikan bekas penderita kembali ke masyarakat, sehingga penderita merasa berguna di masyarakat. Nah, sama seperti halnya ketika orang itu kecanduan narkoba, maka perlu direhabilitas. Nah, sehingga ataupun juga bisa ketika saat ini ada pandemik, misalnya orang-orang itu terkena virus COVID-19. Jadi, ketika dia sudah dikarantina, kemudian sudah dinyatakan negatif, maka sekarang itu bagaimana usaha kesehatan masyarakat itu pengobatannya itu sehingga dia bisa kembali diterima oleh masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, usaha rehabilitas ini dia terbagi menjadi 2 proses lagi anak-anak. Nah, di mana proses yang pertama itu ada rehabilitas fisik. Jadi rehabilitas fisik itu bisa dikatakan sebagai pemulihan dengan perbaikan fisik. Bagi orang-orang yang pernah mengalami gangguan fisik itu misalnya seperti kita latihan pernapasan, kemudian adanya terapi. Nah, jadi seperti itu dikatakan sebagai usaha rehabilitas fisik. Sedangkan yang kedua ada rehabilitas mental. Nah, seperti ini yang kalian sudah ketahui bahwa usaha rehabilitas mental itu artinya kita harus melakukan suatu perubahan pada mental kita, baik dengan cara adanya bimbingan konseling ataupun direhabilitas pada ahli psikologis. Nah, setelah kalian mengetahui perbedaan tentang sanitasi, hygiene, dan keselamatan pada gambaran umumnya, kemudian kita akan lanjut pada faktor-faktor yang menentukan derajat kesehatan. Yang di sini dikelompokkan menjadi 4 faktor, yaitu faktor perilaku, kemudian faktor genetik atau keturunan,
kemudian faktor lingkungan, dan yang terakhir adalah faktor pelayanan kesehatan. Nah, jadi di sini Ibu akan jelaskan satu-satu. Yang pertama dulu yaitu faktor perilaku. Nah, perilaku individu atau kelompok masyarakat itu akan berdampak pada semakin berkembangnya derajat kesehatan manusia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh individu, oleh perilaku baik itu masyarakat ataupun individu akibat dari gaya hidup kita. Nah, kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindari diri kita dari banyaknya penyakit seperti penyakit jantung, kemudian darah tinggi, kemudian ada stroke dan kegemukan. Dan juga selain itu, dimulainya perilaku kesehatan dari diri sendiri itu sangat penting. Nah, kenapa? Karena misalnya pada saat ini juga Ibu katakan bahwa virus yang saat ini menyerang dunia itu bisa saja menular dari individu satu ke individu lainnya, sehingga kita dapat mencegahnya dengan cara menerapkan gaya hidup sehat seperti rajin cuci tangan maupun rajin gosok gigi. Nah, kemudian yang kedua itu ada faktor genetik atau keturunan. Nah, di sini dimaksudkan yaitu misalnya anak yang lahir dari orang tua penderita penyakit bawaan, dia akan mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang lahir dari orang tua yang bukan penderita penyakit bawaan. Nah, salah satunya adalah penyakit diabetes mellitus. Jadi semakin besar risiko penyakit keturunan, semakin sulit juga untuk meningkatkan derajat kesehatan dari manusia itu sendiri. Nah, untuk mencegah penyakit keturunan ini diperlukan adanya suatu konseling perkawinan. Nah, yang ketiga itu ada faktor lingkungan. Nah, lingkungan yang bersih itu sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan. Masyarakat yang tinggal di daerah kumuh atau kotor itu memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan seperti misalnya demam berdarah, gatal-gatal, atau infeksi saluran pencernaan dan pernapasan. Dan yang terakhir, faktor yang menentukan derajat kesehatan manusia itu yaitu faktor pelayanan kesehatan. Nah, di sini ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik itu juga akan berpengaruh terhadap derajat kesehatan. Nah, misalnya dengan adanya fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau dan mutu pelayanan yang baik seperti akses pelayanan kesehatan yang meningkat, kemudian ketersediaan fasilitas sarana prasarana yang ada dalam dunia kesehatan. Kemudian pokok bahasan yang ketiga itu ada sanitasi hygiene perhotelan. Nah, tentunya karena di sini kalian memilih jurusan perhotelan, kita akan membahas tentang sanitasi hygiene yang ada di industri perhotelan. Nah, kesehatan lingkungan kerja itu sangat berpengaruh besar terhadap lingkungan kerja kita. Misalnya lingkungan yang bersih, kemudian lingkungan yang aman dan lingkungan yang sehat juga akan mempengaruhi atau memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja kerja kita. Nah, di sini hal-hal yang perlu kalian ketahui bahwa dalam industri perhotelan itu tidak jauh dari yang namanya hotel. Nah, hotel itu merupakan suatu tempat menginap yang terdiri atas beberapa atau banyak kamar, kemudian disewakan kepada masyarakat umum untuk waktu tertentu serta menyediakan makanan dan minuman untuk para tamunya. Kemudian, sanitasi perhotelan. Nah, bisa kalian lihat di sana ada gambar bahwa salah satu ada ruangan hotel di mana dalam upaya sanitasi perhotelan itu adalah suatu upaya pencegahan penyakit tentunya yang ada di kalangan karyawan ataupun tamu hotel sebagai akibat dari kurang diperhatikannya faktor-faktor lingkungan hotel yang mengganggu kesehatan. Nah, bisa dikatakan bahwa hotel itu merupakan suatu tempat umum bagi para tamu atau wisatawan yang akan berkunjung dalam suatu daerah tertentu. Nah, tentunya untuk mencegah terjadinya penyakit akibat kerja atau penyakit yang menular itu tentunya dari karyawan hotel itu sendiri atau staf hotel itu sendiri harus memiliki kesehatan atau kebersihan yang baik terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pasti di benak kalian berpikir bahwa apa sih peranan sanitasi bagi sebuah industri perhotelan? Nah, di sini tentunya banyak sekali, ada peranan fisik, nah kemudian ada peranan psikologis. Nah, di sini peranan fisik
Nah, selanjutnya peranan sanitasi bagi sebuah industri perhotelan. Nah, mungkin di benak kalian itu muncul apa sih peranan sanitasi bagi sebuah industri perhotelan? Berapa besar sih pengaruhnya? Nah, jadi di sini kita akan bahas yang pertama ada peranan fisik dan juga yang kedua ada peranan psikologi. Nah, peranan fisik itu sendiri artinya peranannya itu menjamin kebersihan umum di lingkungan hotel dan juga menjamin sebuah kebersihan fasilitas umum yang ada di hotel, seperti misalnya ada kebersihan air, kemudian kebersihan makanan dan minuman, kemudian kebersihan lingkungan seperti kebersihan kamar, kemudian dapur dan kamar mandi. Selain itu juga ada kebersihan peralatan yang ada di lingkungan hotel. Dan juga yang kedua itu peranan psikologis. Nah, di sini peranan psikologis itu yaitu menjamin kepuasan terhadap para tamu dan karyawan. Nah, dengan adanya peranan psikologis ini juga ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama, karyawan itu harus memiliki atau harus mempunyai waktu istirahat di rumah. Misalnya dalam suatu schedule kerja itu pasti ada jadwal untuk libur untuk istirahat di rumah. Kemudian ada juga kesenangan serta kegembiraan. Biasanya di lingkungan hotel itu ada seperti event-event yang outbound seperti itu untuk membuat karyawannya itu bisa mendapat suatu kesenangan atau kegembiraan. Kemudian ada keamanan, ya tentunya dalam hotel itu pasti ada security yang menjaga. Kemudian juga ada perlindungan dan juga ada kebebasan. Nah, itu adalah suatu kebersihan atau sanitasi lingkungan kitchen. Nah, selanjutnya sasaran dari sanitasi hotel itu meliputi sanitasi lodging dan sanitasi catering. Nah, di sini Ibu akan paparkan satu persatu. Yang sanitasi lodging, di mana sanitasi lodging itu merupakan suatu kegiatan sanitasi yang berkaitan dengan housekeeping hotel, baik itu bangunan maupun fasilitas yang ada di lingkungan internal ataupun eksternal hotel. Nah, di sini internal hotel yaitu suatu bagian yang terdapat pada lingkungan yang ada di dalam hotel, mencakup sanitasi umum, kemudian ada sanitasi kamar, kemudian ada sanitasi toilet dan sanitasi ornamen. Sedangkan di lingkungan sanitasi lodging bagian eksternal hotel itu mencakup ada parking area, kemudian ada garden, kemudian ada pembuangan sampah ataupun pembuangan limbah. Dan yang kedua itu ada sanitasi catering. Nah, sanitasi catering itu suatu kegiatan sanitasi yang diarahkan pada semua aktivitas pengolahan makanan dan minuman yang ada di hotel. Nah, itu tentunya diperlukan untuk kebutuhan tamu ataupun karyawan. Nah, di sini juga mencakup kegiatan internalnya atau bagian internalnya, yaitu ada bagian kitchen, ada bagian restoran, dan ada bagian bar. Dan selanjutnya, sedangkan di bagian eksternalnya itu ada outside catering. Nah, jadi ini semua akan Ibu paparkan satu persatu. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal bahwa sanitasi lodging itu mencakup bagian internal dan eksternal hotel. Nah, di bagian internal hotel ini kalian bisa lihat bahwa setiap hotel itu harus memiliki bangunan hotel yang harus kuat dan kokoh. Yang tentunya juga harus memiliki suatu SOP, instruktur bangunan. Kemudian yang kedua, bedroom dan ornamen harus tertata bersih dan rapi. Nah, di sini setiap tamu yang akan check-in ataupun check-out itu selalu terjaga kebersihan daripada ruangannya. Nah, dan yang ini kalian bisa lihat bahwa tampilan daripada toilet hotel itu di mana lantai kamar mandinya itu harus selalu kering dan tidak licin. Sedangkan di bagian eksternalnya, nah ini ada parking area di mana lantai parkir pada hotel itu sebaiknya diaspal atau dibeton sehingga tidak becek pada saat hujan dan tidak berdebu pada saat musim kemarau. Dan selanjutnya itu ada bagian garden hotel. Nah, ini tentunya halaman luar yang tersedia di hotel. Bagian kebunnya itu harus ditata sedemikian rupa guna untuk memperindah pemandangan dan menjaga suatu kesegaran udara. Dan yang terakhir itu di bagian kitchen hotel itu merupakan penyumbang sampahnya paling banyak dan juga tentunya harus dikelola pembuangannya dengan baik supaya tidak mencemari lingkungan hotel.
Dan yang kedua ada di sanitasi catering. Kalau bagian internalnya itu ada sanitasi kitchen hotel. Nah, ini tentunya harus sangat benar-benar dijaga kebersihannya di sini, dan juga kesehatan dari karyawannya itu sendiri harus juga dijaga. Dan di bagian restoran juga harus terjaga sanitasi dan hygiene-nya, dan juga di bagian barnya juga harus terjaga. Dan di bagian eksternal hotel itu mencakup outside catering, artinya ketika misalnya ada event-event di luar event hotel, itu biasanya bagian outside catering itu mempersiapkan beberapa makanan dan minuman untuk acara-acara yang ada di luar hotel. Nah, sekian pertemuan kita hari ini anak-anak, segitu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga kalian bisa menerima pembelajaran daring Ibu dengan baik dan memahami apa materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, terima kasih atas perhatian kalian. Akhir kata Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.